pemirsa Suyanto.id. Ketemu lagi dengan channel Anda, channel yang didedikasikan untuk belajar sepanjang hayat dengan berbagai pengetahuan, berdiskusi mengenai pengetahuan yang sedang yang sedang trending. Nah, saudara, saat ini kita masih bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, Profesor Ali Sauhah PhD. Beliau adalah Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, yang sebelumnya beliau adalah guru besar di Universitas Negeri Malang. Nah, saudara, kita akan berbicara ini episode terakhir, episode 6, mengenai deep learning untuk bahasa Inggris. Jangan lupa klik subscribe dan video ini ketika sampai ke gadget Anda, ini adalah kontributor kita, Mas Heri Teguh Yono, sebagai editor channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Sehat-sehat dalam Alhamdulillah, bulan puasa, alhamdulillah. tetap tegar. Mantap sekar puasa hari kedua. Insya Allah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, gimana Pak Ali? Ini episode terakhir dari jenengan untuk berbicara mengenai bagaimana pembelajaran bahasa Inggris ketika kita harus menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam atau di kancah global disebut deep learning. Wali. Ya, Pak Yanto. Ya, ini mungkin juga episode terakhir ya, episode 6. Tapi kalau kemudian ada sesuatu yang memang perlu disampaikan, unek-unek itu ya harus disampaikan. Jadi Iya, nggak jadi terakhir ya nggak apa-apa Pak Yanto. nggak apa-apa. Ya, betul. Gini Pak Yanto, yang ini pengalaman sendiri ya, jadi menghadapi beberapa guru, bahkan pendidik guru ya, itu memahami bagaimana peran mata pelajaran ya. Ya, Jadi salah satu ini halnya, salah satu argumen bahwa deep learning atau pembelajaran mendalam ini tidak mengubah kurikulum. Salah satu indikatornya itu mata iya. pelajarannya tetap, nggak perlu ada orang risau tentang ada mata pelajaran yang dihapus, ada ditambah segala macam. Ya, bagaimana kemudian peran mata pelajaran? Saya ingin fokus pada mata pelajaran bahasa Inggris Ya, terhadap terwujudnya 8 dimensi profil lulusan. ya, Ada oke. yang kemudian berpendapat bahwa mata pelajaran bahasa Inggris itu harus bisa mewujudkan 8 dimensi profil lulusan itu. Nah, gini, apa namanya, penjelasannya begini. Jadi 8 dimensi profil lulusan itu diwujudkan dalam kurikulum yang kemudian Ya, strukturnya itu ada sekian banyak mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran, khususnya misalnya bahasa Inggris, itu tidak harus kemudian bersemangat gitu ya. Ada yang bersemangat sekali, ingin semua 8 dimensi profil lulusan itu disebut menjadi bagian dari apa istilahnya itu tanggung jawab. Hmm. Nah, kebetulan ini nggak tahu ya, memang peranan bahasa sebagai alat komunikasi itu ternyata tidak bisa ditandingi ya, dalam artian selama manusia hidup itu masih ada manusia, itu perlu alat untuk berkomunikasi ya. ya, Salah satu di antara 8 dimensi profil lulusan tadi adalah komunikasi. ya. Jadi kalau saya boleh menyebut Pak Yanto, Hmm. untuk mata pelajaran bahasa Inggris atau mata pelajaran bahasa lainnya ya, jadi bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing lainnya, itu tujuannya sudah jelas konsentrasi bagaimana satu dimensi profil lulusan komunikasi itu bisa terwujud begitu Pak Yanto. Itu Hmm. menjadi tanggung jawab utama. Sedangkan yang lain, dan itu yang lain itu tidak harus semuanya, itu saya anggap sebagai tanggung jawab sekunder, ikut mengkontribusi. Begitu Pak Yanto? Ya, saya kira kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, tentu saja ini mempermudah untuk mewujudkan dimensi profil lulusan yang lain. Misal karena kita bisa berkomunikasi, maka kita juga memiliki kompetensi. Bukan maksud saya siswa gampang
ditanamkan kompetensi dalam bidang kewargaan Pak Ali ya. Karena kan inti kewargaan itu misalnya kita harus berbuat baik pada orang, mengkomunikasikan apa yang kita punya, mengkomunikasikan keahlian kita apa kan gitu. Betul nggak itu? Ya, betul Pak Yanto. Jadi dalam kaitannya dengan kompetensi berkomunikasi menggunakan bahasa, itu salah satunya juga bagaimana penggunaan bahasa itu didasarkan atas hubungan antar manusia ya. Jadi bagaimana kalau dalam kebahasaan itu ada kaidah, ada kajian yang namanya sosiolinguistik ya. Bagaimana Hmm. menggunakan sosiolinguistik ini juga menginspirasi bagaimana bahasa itu dipelajari, bahasa itu diajarkan sehingga dalam unggah-ungguh ya, kalau unggah-ungguh itu diperhatikan. Jadi dia itu kira-kira minta itu ya jangan give me, jangan, tidak langsung give me itu. Give me itu seperti perintah, tapi Entah. can I have gitu misalnya, itu dalam kaitannya dengan kajian bahasa, itu hubungannya dengan sosiolinguistik, hubungannya dengan yang disebut dengan pragmatics, bagaimana bahasa digunakan dan kemudian komunikasi itu juga kemudian dengan cara yang apa sesuai itu kemudian bisa menumbuhkan hubungan yang baik antar pribadi, juga memberikan kesan bahwa eh, penutur itu betul-betul memang punya punya apa rasa hormat. Nah, gitu Pak Yanto. Ya, saya kira memang apa luas ya dalam arti bagaimana kita berusaha memenuhi dimensi profil lulusan. Dengan berbahasa itu, tentu saja bahasa kan juga apa ya value laden ya, Pak Ali ya. Sehingga ketika ingin siswa kita menjadi orang yang kreatif, kritis, menjadi orang kritis ini salah satu Ya, dimensi profil kita. Itu kan ya, juga harus mempunyai diksi-diksi, pilihan-pilihan ya, yang tepat untuk kata-kata tertentu sehingga komunikan atau komunikasi yang orang diajak ngomong itu bisa merespons secara tepat atau bahkan ya, berkesan bahwa oh ini luar biasa ini pilihan diksinya. Itu penting saya kira untuk komunikasi ya nggak Bali? ya, betul. Jadi misalnya ini apa satu contoh yang sangat lazim konkret ya. Kalau kemudian berkomunikasi itu sebetulnya fungsinya apa? Pak Yanto, ini biasanya saya itu coba-coba dalam bahasa Inggrisnya, kalau badai tindak pundi itu kalau kemudian bertemu dengan orang asing, mau mengatakan badai tindak pundi itu apa? Ya, Ya, ini dilihat fungsinya apa? Fungsinya itu memang betul-betul ingin tahu, dan kemudian kalau sudah tahu dia mau kemana, dia mau ikut. ya, Nah, itu ya. beda lagi dengan kalau itu hanya sapaan, Hmm. badai tindak pundi, badai meriku. Wah, itu aja udah, oh nggih, monggo. Nah, ini sapaan fungsinya. Ya, Tapi ya. badai tindak pundi, kulon derek saged. Ya, itu beda lagi fungsinya. Ini diajarkan dalam Hmm. pembelajaran bahasa. Jadi Hmm. kalau pertanyaan tadi itu dijawabnya pasti where are you going? Hmm. Tahu Pak Yanto jawaban dari seorang katakanlah turis gitu, it's none of your business gitu. It's none of your business where I'm going gitu. Jadi itu karena turis asing yang tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, itu mengira ini urusannya dicampuri, nyampuri urusan. Ini urusan saya kok, ditanya mau kemana saya nggak peduli. Mestinya orang lain nggak perlu ngurus. Itu salah satu contoh bagaimana apa eh, pergaulan Hmm. ya itu bisa bisa betul-betul menjadi sangat erat, menjadi sangat jadi apalagi kalau kemudian komunikasi ini komunikasi antar duta bangsa gitu, Bapak Yanto. Ya, ya. Dan yang benar gimana? Instead Yang of where benar, are you going? yang benar ya good morning gitu. Mungkin. Pada tindak pundi bahasa Inggrisnya good morning gitu, Pak Yanto. Wah, ya, 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 luar biasa. Ini kan, Iya, gimana? ya, Kalau kalau dinalar dari segi materi ya, kosakata
nggak cocok. Tapi ini kan pragmatik ya, bagaimana bahasa itu sebenarnya digunakan. Oh iya, iya, iya. Tergantung Seperti, pada fungsinya gitu Pak ya, Yanto. ya Bali, seperti saya dulu ketika belum paham mengenai greeting itu, eh, setiap malam bilang good night, padahal good night adalah merupakan selamat tidur, perpisahan gitu ya. Yang benar gitu ya. Ya. Selamat tinggal, tidak akan ketemu lagi. Itu lagi. Wah, luar biasa itu. Nah, bagaimana kita bisa mengajarkan itu dengan approach eh, deep learning Bali supaya siswa kita bisa memiliki eh, joyful feeling misalkan aja. Ya, ya, Ini apa yang harus dilakukan itu guru-guru itu? ya. Saya kira dalam pendekatan pembelajaran mendalam ini ada semacam istilahnya itu eh, langkah-langkah lah ya. Pengalaman belajar Pak Yanto. Jadi Ya, pengalaman belajar ini sebetulnya memperkuat apa yang selama ini dilakukan oleh siapapun yang mengajar, tapi khususnya bahasa Inggris itu bisa saja dilihat kapan kemudian itu eh, memahami, kapan itu mengaplikasi, kapan itu kemudian merefleksi. Ya, ini disesuaikan dengan mata pelajaran bahasa Inggris itu tidak ada masalah. Tapi ingat Pak Yanto, yang namanya memahami dalam konteks mata pelajaran bahasa Inggris itu bukan bukan hal-hal yang sifatnya itu memahami topik ya. Jadi kalau tadi saya mengatakan mengkontribusi terhadap 7 dimensi lainnya itu bisa saja dalam bentuk topik. ya, Nah, untuk memberi konteks. Jadi kalau misalnya 4 keterampilan berbahasa itu listening, ada reading, ada speaking, ada writing. Konteks itu listening, listening about hmm, listening about topik, hmm, reading about. Jadi konteks ya, ya dalam kaitannya dengan pengalaman belajar tadi, memahami itu sebenarnya memahami yang sifatnya itu untuk mata pelajaran itu mewujudkan keterampilan berbahasa. Jadi kalau boleh sebentar saya sampaikan ya. ya, Jadi misalnya kalau dari segi materi yang dipahamkan itu misalnya disebut dengan vocabulary, grammar, spelling atau pronunciation itu kalau dalam bahasa disebut language elements, unsur-unsur bahasa. oke, Tetapi unsur-unsur bahasa itu sebagai alat untuk bisa mewujudkan language skills. Ada 4 yang paling populer ya. hmm, Ada 4 keterampilan berbahasa. ya, Ya, jadi ini yang disebut dengan kalau pengalaman belajar fase pertama memahami, yang dipahami ini Pak Yanto. hmm, Ya, nah, ya, baru kemudian sekundernya tentang konteks. Ya, tentang konteks itu bukan misalnya tentang kuliner ya, itu ya. bukan bukan materi utama, itu materi yang kemudian nanti menjadi konteksnya Baik, aja. ya, ya, ya. Jadi ketika kuliner sebagai konteks, kita tidak harus mendefinisikan apa itu, tetapi kita bisa berkomunikasi dengan chefnya, bagaimana memesan menu sesuai dengan Iya. selera, sesuai Kemudian dengan. memberi komentar apakah itu masakannya enak enggak gitu. Ya oke lah, saya kira. Saya masih ingat Pak Yanto mau mengatakan bahwa ada teman yang punya bayi gitu ya, kemudian mau mengatakan, wah lucu ya dalam bahasa Indonesia. Dia Hmm. bilang, oh you look funny. Ini funny itu negatif, itu bukan Pak, bukan positif gitu ya. Hal-hal yang seperti ini Ya, itu ya, mungkin harus dipastikan dipahami dulu gitu. Baru kemudian aplikasi mempraktekannya dalam kaitannya menggunakan bahasa dalam konteks-konteks yang kemudian bisa ya. ditentukan. Ah, Refleksinya juga begitu Pak Yanto. Refleksinya bukan refleksi tentang pengetahuan yang diperoleh tentang kuliner oleh Pak peserta didik, tapi bagaimana mereka menggunakan keterampilan berbahasa itu berdasarkan kosakata, grammar, spelling, ya. pronunciation yang memang sudah diajarkan. Nah, kemudian itu dilihat bagaimana tindak lanjutnya, apakah perlu ditingkatkan, ada yang dikoreksi dan seterusnya Pak Yanto. Ya oke, dan itu tentu saja apa kemampuan komunikasi mereka ketika topiknya kuliner itu bisa dicek apakah chefnya, tendennya itu bingung atau tidak dengan pesanan Iya dia. Pak Yanto. Iya Pak Yanto.
Wah, saya juga Itu refleksi. ya, saya pernah dipermalukan ketika baru datang ke Amerika di laundry ya. Saya bertanya kemampuan komunikasi saya secara kultural itu saya kira jelek. Saya bertanya umur emak-emak itu ya. Maksud saya dalam hati itu emak-emak sekian kok masih ke laundry ngangkat yang bisa. Lalu saya tuh how old are you? Wah, saya dihujat orang banyak. Saya dihujat ya, aduh, ya ampun. Iya. Saya tahu dia marah, untung cara diksi marah dia itu nggak saya mengerti. Hanya ekspresinya saja, ya aman-aman. Oke lah, Nah, Pak Ali, terima seperti itu kasih. Pak Yanto, Ya. itu pada fase pemahaman, memahami, Oh, iya, iya. memahami kultur ya, socio cultural understanding ya, Ya, cross cultural understanding itu ya. harus masuk menjadi pemahaman, baru kemudian dipraktekkan. Ya, Iya, ya Pak ya, Yanto, itu itu sangat berkesan. jelas itu, Ya, ya. oke. Makasih Pak Ali, terima kasih para pemirsa sudah bersama kita. Sampai ketemu lagi dengan narasumber kita, Profesor Ali Saugah PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih Pak Ali.